doa akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Merden. Kepada beliau Bapak Darsum Sarjana Pendidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang membidangi PKU dan Pelayanan Sosial MPKS, yang berbahagia walaupun dia konsen juga di banyak hal, MDMC, kemudian ini Ustaz Solihun di tengah kesibukannya berkenan hadir memberikan tausiah yang pertama kali setelah beliau kontur dari Tanah Suci yang ke berapa nih? yang keempat, karena beliau haji sendiri, haji mendampingi, umroh dan seterusnya, sehingga ini Mekah itu kayak maring Mertasari saja. Sugeng rawuh dan sugeng nanti pada saatnya mohon pencerahan tausiahnya, kabar menggembirakan tentang tanah Mekah dan Madinah nanti ya, biar nanti yang ingin belum ke sana segera pada kepengen ke sana. Yang kedua tentu segenap pimpinan ranting dan Muhammadiyah dan ortomnya secabang Merden yang hadir pada pagi hari ini. Tidak saya sebut satu persatu, tapi banyak ini, banyak ranting, hampir semua ranting kelihatan. Alhamdulillah, baik Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda dan Nasihatul Aisyah, serta ortom IPM-nya yang sangat saya hormati, baik cabang maupun ranting yang sangat saya hormati. Segenap jamaah yang senantiasa beristiqomah, alhamdulillah, terima kasih sekali. Kami merasa, mohon izin, kami mulai agak sedikit pede Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika saya mendampingi Mbah Yunus, bapaknya Mas Farhan itu, jadi sekretaris pimpinan cabang, itu kelaya-laya itu bahasa Ragungan apa ya? Kelaya-laya kepengen nonton pengajian sing esuk-esuk akeh jamaahnya. Itu hadir ke Kali Bening, hadir ke Wanayasa. Kepriye carane kita menyelenggarakan pengajian yang jamaahnya seperti ini. Ini di Kali Bening, di Wanayasa itu sudah sejak zaman Mbah Yunus jadi ketua PCM, itu saya mendampingi beliau beberapa kali dan kita rintis. Ternyata kita itu sudah di tahun yang ke-14 pengajian keliling dari ranting ke ranting ini Bapak Ibu sekalian. Kita laksanakan sehingga ketika kita hadir di pertemuan daerah, kita sudah nun sewune nggak pamer tapi syiar ya. Kita mempubliskan syiar Persyarikatan Muhammadiyah di cabang Merden. Alhamdulillah, jadi udah ada sesuatu yang diunggulkan dari cabang Merden selain hal-hal amal usaha yang lain, pengajian. Mudah-mudahan jamaah yang sangat saya banggakan tambah beristiqomah dan tambah banyak, dan terima kasih sudah mengagendakan secara rutin setiap pekan pertama di setiap bulannya. Jadi panjenengan baik, jangankan Aum ya, jadi Aum mau ada kegiatan Pak Soleh misalnya mau studi banding atau studi tour, hari apa itu? Ahad itu harus dilihat ahad berapa itu. Jangan sampai Aum mengadakan kegiatan di ahad pertama, nanti tabrakan dengan kegiatan pengajian ahad pagi. Kemudian pribadi, panjenengan dapat lamaran minta nikahan dirembuk hari ahad. Loh, ahadnya ahad berapa pertama itu?
Misalnya jangan ahad pertama, aku pas pengajian. Ini kami ingin membudayakan tradisi bermuhammadiyah, hari bermuhammadiyah setiap pekan pertama. Jadi bukan hanya di AUM tapi juga di pribadi-pribadi, mudah-mudahan seperti itu. Walaupun ya pada saat tertentu nggak masalah lah. Seperti kemarin kadang saya sendiri juga ada perhalangan yang sama-sama harus kita tunaikan. Hadirin yang berbahagia, yang sangat saya hormati, saya banggakan pada kesempatan ini. Terima kasih Ranting Merden Kulon, Pak Farhan dan teman-teman. Ini dalam waktu agak maraton sudah persiapkan pengajian. Awalnya di Al-Falah Karangkajen, tapi perhitungan teman-teman lebih tepat di sini. Terima kasih atas kesiapannya untuk pengajian pagi hari ini. Kemudian hari ini kami matur juga mengapresiasi gerak perserikatan cabang Merden AUM Pendidikan. Selamat memasuki tahun pelajaran baru. Informasinya hampir semua lembaga pendidikan santri siswanya meningkat kecuali pondok pesantren. Nah ini lagi ada ujian sedikit menurun, tapi mudah-mudahan nanti segera take off untuk tambah santri lagi di tahun yang akan datang. Kemudian baik TK, BA, kemudian MI, SD, MTS, alhamdulillah ada kenaikan peserta didik baru di tahun 2025-26 ini. Kemudian gerak persyarikatan, setiap ranting sekarang ada kegiatan pembangunan fisik luar biasa. Pak Barun belum selesai dengan aulanya. Ini masih jalan apa masih berhenti? Masih bangun aula bareng dengan bangun MI, luar biasa kali aja. Kemudian Karanganyar ini tidak ingin kalah ketinggalan. Ini ketuanya di mana nih, Pak Slamet? Ini sedang bangun madrasah diniyah yang dulu sering diwadani Pak Barun. Madin pola temenan aku ini dan lain-lain. Mau dibangun lantai 2 nanti menjadi pusat kegiatannya Ranting Muhammadiyah Karanganyar. Jadi mohon doa restunya ini, karena semangat ini lembur siang malam dalam rangka kejar target pembangunan madrasah diniyah. Nanti jadi 8 ruang 2 lantai. Kemudian Dana Raja SDM Pak Jumadi dan teman-teman lagi membangun ruang kelas, penambahan ruang kelas. Terakhir ini kayaknya tahun ini sudah paralel 3 semua ya Mbak Atin, mana Mbak Atin? Jadi sudah 3 kelas semua SDM. Ini sedang bangun 3 ruang, lantai 2 berarti 6 ruang. Ini Dana Raja. Kemudian yang lain itu Merden Wetan, Merden Kulon. Walaupun nggak terlalu besar tapi lumayan juga perbaikan BA dengan dana aspirasi dari pemerintah provinsi. Ini Ranting Merden Wetan, Merden Kulon. Gumiwang Pak Derajat CS ini masjidnya kurang gede, ingin buat masjid lebih besar, walaupun tempatnya agak di dalam, di jalur dalam, tapi lebih besar. Ini juga bersemangat di Gumiwang, walaupun juga nanti lagi kepengen ikut buat NBG. Kemudian PRM Mertasari ini masih melanjutkan pembangunan MI-nya dan beberapa tempat yang lain. Kemudian di tingkat cabang Bapak Ibu sekalian, terakhir kemarin saya dapat mimpi indah. Ternyata UCT atas ini tanahnya yang belakang itu boleh dibayar. Sehingga kemarin sudah kita bayar, Pak Parlan sudah membayar, sementara ditalangi pakai uang pembangunan pondok. Jadi panjenengan yang ingin wakaf ada kesempatan 18 ubin. Silakan berhubungan diganti itu uangnya uang pembangunan yang sekarang mau kita gunakan untuk sebagian SPPG. Jadi ini belakang. Itu sudah dibayar, ada orang bisik-bisik lagi. Saya 110 apa ya? 110 ubin, iya bisa boleh dibayar. Mohon doa restunya, mudah-mudahan panjenengan nanti semangat berinfak, bersedekah. Jadi ada yang lebih nanti kembali butuh karena PKU ya.
ya enggak gitu, nyambung PKU gitu. Dan ini alhamdulillah Bapak dan Saudara sekalian. Kemudian hal berikutnya di PCM yang sedang kita lakukan adalah ingin menindaklanjuti MOU pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan BGN, Badan Gizi Nasional. Itu tentang pelayanan makan bergizi gratis bagi siswa lembaga pendidikan dan ibu anak, ibu hamil dan balita. Itu kita bekerja sama, kita dapat titik tempat-tempat lain itu titik itu bayar. Untuk dapat titik dari BGN itu ada yang bayar sampai 10 juta, ada yang 15 juta. Kita dikasih gratis dari PP Muhammadiyah satu titik. Yang kita ajukan itu di belakang pondok ini. Nanti kita sedang membangun ukuran 20x20. Maka pembangunan lantai 2 ini yang tadinya mau kita lanjutkan, sementara kita pending. Uangnya bukan dipindahkan ke sana, bukan. Ini pakai uang tersendiri. Nanti jadi uang yang untuk bangun SPPG nanti uang investasi. Bapak Ibu sekalian nanti bisa ikut berinvestasi. Nanti nilai investasinya antara 1,5 sampai 2 M. Itu nanti dari para investor. Tapi karena tempatnya dalam satu lokasi, maka pembangunan lantai 2-nya ini sementara ditunda. Kita konsentrasi membangun SPPG karena ditarget 45 hari. 45 hari sejak tanggal 13 Juli. Sekarang udah kalong berapa hari nih? Padahal baru gali pondasi. Mudah-mudahan nanti mungkin kerjanya Pak Jumati akan berlembur siang dan malam membangun SPPG. Apa itu SPPG? Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi milik Muhammadiyah, namanya MBM, Makan Bergizi Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah tidak terlalu senang dengan istilah gratis. Karena kalau gratis asumsinya kayak makan murahan, padahal ini makan bergizi. Makan bergizi bukan makan enak. Karena kadang-kadang makan bergizi itu makanan kayak gue, tapi bergizi. Jadi makanan yang disediakan nanti makan bergizi. Nanti SPPG kita targetkan itu pertengahan September launching. SPPG itu nanti secara operasional nanti akan dipimpin oleh seorang ASN dari BGN. Kemarin sudah datang ke sini, SPPI namanya, Sarjana Pendamping Pembangunan Indonesia, survei. Jadi dari BGN pusat menugaskan orang apa benar di sini mau dibangun SPPG. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau investasi nggak usah ragu-ragu, kita sudah disurvei oleh BGN sehingga insya Allah positif dan pasti terrealisasi. Beliau akan mendampingi sampai dengan launching kita benar-benar melayani makan bergizi gratis dalam pertengahan September yang akan datang. Nanti SPPI selesai, pembangunan selesai, nanti diganti oleh namanya Kepala SPPG. Orangnya seperti itu juga, cuma bisa jadi orang itu, bisa jadi orang yang lain. Nanti memimpin SPPG, kemudian kita sebagai ownernya, sebagai pemiliknya, itu tinggal nunggu saja bagi hasilnya. Hitung-hitungan investasi Bapak Ibu sekalian, kami sudah ngitung. Kalau panjenengan ikut investasi, nitipkan uang di sini selama 3 tahun, nanti akan kita kembalikan secara bertahap. Kemudian setiap bulan panjenengan dapat keuntungan Rp24.146 per 1 jutanya. Jadi kemudian dikembalikan diangsur 27.700 sehingga sejumlah sekitar 51.000 lah per bulan itu angsuran dan jasanya, atau jangan sebut jasa, bagi hasilnya. Insya Allah ini bukan riba karena ini bagi hasil bukan jasa dari usaha, tapi bagi hasil. Jadi kalau panjenengan investasi 100 juta berarti setiap bulan panjenengan dapat 2,4 juta gajian baru. Jadi uangnya daripada sekarang isunya kalau 3 bulan tidak ada aktivitas itu dibekukan. Lah alung titipkan saja Pak Darsum, Pak Jumati di MBG ini, nanti 3 bulan Pak Toso sudah ngitung kalau uangnya 1 juta dititipkan ke MBG,
ke SPPG ini nanti 3 tahun kembali sekitar 850.000. Sehingga jadi nanti kembalinya jadi 1.850.000-an. Yang 1 juta diambil terakhir boleh, diambil tiap bulan boleh. Nah, ini kita butuh investasi sekitar minimal 1.500.000, maksimalnya nanti 2M, masih dibuka. Sudah tergalang itu sekitar 850 juta, tapi pembangunan sudah jalan. Monggo yang belum masih berminat segera nanti menghubungi kami, menghubungi Pak Jumati, menghubungi Pak Parlan, panitia. Semuanya segera saja karena ini pembangunan sudah jalan. Saya tidak menyebutkan investor yang sudah masuk, ada yang 300, ada yang 400. Wong salah satu kader Muhammadiyah itu menyanggupi, jane aku sih sanggup Pak Darsum bangunkan. Ya ora apa-apa 1,5. Tapi apa jenengan lila enggane 48 juta aku gajian tiap bulan masuk ke saya. Ini oknum yang menyanggupi itu. Sehingga maka mari sekali-kali kita bersedekah tapi yang produktif. Jadi nanti 3 tahun yang datang panjenengan bersedekah tempo, artinya akan memberikan bangunan senilai 700 juta kepada Muhammadiyah dan peralatannya, sehingga total sekitar 2M itu menjadi milik Persaudaraan Muhammadiyah. Tapi dalam 3 tahun nanti insya Allah kita bagi hasil dari mengelola uangnya negara yang disalurkan melalui makan bergizi gratis. Oke, mudah-mudahan ada kejelasan. Yang belum jelas bisa berkonfirmasi kepada kami, pada teman-teman, dan ini menjadi bagian yang insya Allah nanti secara periodik Muhammadiyah itu jadi ada pemasukan untuk mudah-mudahan bisa melanjutkan pembangunan dadak-dadak ya. Maka sedekah panjenengan untuk pembangunan pondok pesantren silakan berlanjut, walaupun pelaksanaannya nanti kita sementara dipending, nanti kalau SPPG sudah jalan nanti jalan bareng. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian terakhir tentu mari kita senantiasa melanjutkan istiqomah kita dalam menggerakkan Persyarikatan Muhammadiyah melalui kegiatan Ahad pagi setiap bulan, kemudian kegiatan-kegiatan di masjid dan musholah kita di lingkungan kita masing-masing kita hidupkan dalam rangka merealisasikan konsep gerakan jamaah dan dakwah jamaah di Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penutup pantun. Nanti Pak Solihun biasanya ada pantun. Saya buka pantunnya. Ayo hitung 1, 2, 3, 4. Cakepnya mana? Semakin jadi nggak konsen. Ayo hitung 1, 2, 3, 4. Bisa dikurang, bisa ditambah. Jamaah Ahad pagi memang hebat. Semakin kesini semakin melimpah. Ikan sepat, ikan lele, ikan gabus. Semakin cepat, tidak bertele-tele, semakin bagus. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.